Selamat datang kembali. Kali ini kita mau bedah bab ke-8 dari Masters of Skill. Anda akan berbagi soal ini, fokusnya seni pivot. Isinya ada kisah dari Eve Williams, Twitter ya, terus Stewart Butterfield dari Slack, sama Stacy Brown-Philpott dari TaskRabbit juga. Nah, misi kita nih, ngulik kenapa sih perusahaan sehebat itu pun sering harus belok arah dari rencana awal. Ini bukan cuma ganti produk loh, tapi soal adaptasi. Kemampuan adaptasi yang krusial banget gitu. Iya, dan yang menarik kan pivot itu seringnya bukan tanda gagal, justru ini tanda udah belajar sesuatu. Ada keberanian buat hadapi kenyataan gitu. Walaupun mungkin harus ninggalin ide yang udah disayang banget. Mari kita bongkar ya buat Anda. Oke, siap. Pertanyaan pertama nih. Dari bab ini, kapan sih dan kenapa kita perlu pivot? Kisah F. Williams sama Odeo itu contoh klasik banget ya. Platform podcastingnya kan kelihatannya oke ya. Potensial banget awalnya. Nah, tapi terus Apple masuk. Bawa iTunes yang udah terintegrasi. Itu kan ancaman gede banget dari luar. Betul, itu nunjukin gimana pentingnya kita sadar kalau medan perangnya berubah drastis. Kadang bukan ide kita yang salah, tapi ya kondisi pasarnya aja yang bikin nggak relevan lagi. Mirip sama Stuart Butterfield kan dengan game Glitch-nya? Oh iya, Glitch. Padahal dia udah pengalaman, dana juga lebih oke dari game sebelumnya ya. Bener, tapi Glitch tetap aja nggak jalan di pasar. Nah ini nunjukin pivot itu bisa perlu banget bahkan pas kita ngerasa udah lakuin semua dengan benar. Jadi pemicunya bisa eksternal kayak Odeo, atau ya internal kayak Glitch yang nggak diterima pasar. Oke. Jadi kalau udah nggak bisa dihindari nih pivotnya, gimana caranya biar efektif? Di buku ini kan disorot ya, gimana Stuart Butterfield pas nutup Glitch. Ada sisi manusianya. Nah itu penting banget. Dia nggak langsung bubarin gitu aja. Malah bantu timnya cari kerja baru, urus pengguna setianya juga. Betul, itu bangun goodwill, semacam reputasi baik lah. Sangat berharga itu. Kata Reid Hoffman di bab ini juga gitu kan, penting libatin tim inti. Ya, biar mereka merasa didengar. Iya, didengar dan dihargai. Ini bukan soal demokrasi voting gitu sih, tapi lebih ke partisipasi. Biar transisinya mulus. Terus ada juga aspek strategisnya, kayak yang dilakuin Stacy Brown-Philpott di TaskRabbit. Betul. Dia kan lihat masalah mendasar di model lelang TaskRabbit waktu itu. Merugikan pekerja lepasnya ya? Iya, bikin pendapatan taskernya jadi rendah. Terus buat klien juga lambat prosesnya. Nah, dia pivot. Ke model pemesanan langsung. Harga tetap, lebih jelas. Jauh lebih efisien kan? Dan yang cerdas banget, yang dicatat di sumber ini, dia tes dulu model baru itu. Oh ya, di London ya, pasar baru. Betul. Jadi nggak langsung di pasar utama AS. Ini buat ngurangin risiko, validasi asumsi pakai data. Kunci banget nih buat pivot strategis. Seringkali arah baru itu malah muncul dari aset atau pembelajaran yang udah ada. Kayak Slack itu kan? Slack. Gimana tuh? Lahir dari alat komunikasi internal tim Glitch pas mereka bikin game. Malah itu yang jadi produk sukses. Wah, menarik banget ya. Nggak kepikiran. Nah, bab ini juga nyinggung soal pivot pas krisis. Kayak pandemi kemarin. Iya, itu maksa adaptasi super cepat. Neil Blumenthal dari Warby Parker contohnya. Harus cepat-cepat geser ke online, pastiin rantai pasok jalan pas toko tutup. Betul. Ada juga kutipan Alan Coleman dari DuPont, terus Carbon. Dia bilang perlu ciptain lintasan baru, jalur baru gitu, pas rencana lama udah nggak berlaku. Krisis jadi semacam akselerator ya? Iya, akselerator buat pivot dan ujian kepemimpinan sejati. Tapi seperti kata Wences Casares, Sapo, sama Matt Mullenweg, Automatic di buku ini, krisis juga bisa buka peluang. Kayak adopsi kerja jarak jauh yang dipercepat itu, ternyata malah bikin banyak bisnis lebih fleksibel, lebih tangguh. Bisa jadi the rebound ya, tipe pivot yang disebut di bab ini. Pivot karena krisis, tapi jadi peluang belajar dan jadi lebih kuat. Bisa jadi, selain the rebound, disebut juga ada the swerve. Itu manuver cepat karena ada masalah atau peluang mendadak. Terus ada the reboot, ganti total dari misi awal. Tapi ini katanya jarang ya. Jarang banget. Mungkin TaskRabbit itu bisa dibilang gabungan swerve karena masalah internalnya, sama sedikit reboot buat model bisnisnya. Oke. Jadi, intinya apa nih buat pendengar kita, buat Anda dari bab 8 ini? Intinya sih pivot itu bukan akhir dunia, bukan tanda menyerah. Justru bagian penting dari perjalanan.
Mau di bisnis atau mungkin di karir proyek pribadi Anda, ini soal kemampuan baca situasi, belajar dari data, dari pengalaman. Dan berani berubah arah ya. Tepat. Berani melupakan asumsi lama kalau ada bukti baru yang nunjukin jalan lain. Fleksibilitas dan kemauan belajar itu kuncinya. Itu inti dari seni pivot gitu ya. Persis. Kemampuan itu yang bikin kita nggak cuma bertahan, tapi bisa nemu jalan yang lebih baik. Mungkin jalan yang nggak pernah kita bayangin sebelumnya. Semoga pembahasan dari bab 8 Masters of Scale ini ngasih perspektif baru ya buat Anda soal perubahan arah. Nah, pertanyaan buat Anda renungkan nih, kapan akhir kali Anda merasa perlu pivot dalam pekerjaan atau proyek Anda? Dan gimana Anda melihatnya waktu itu? Apakah sebagai kemunduran atau justru jadi kesempatan nemu sesuatu yang lebih kuat, lebih pas buat Anda? Menarik buat direnungkan. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.